Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Nah, di sini kami akan melakukan podcast untuk memenuhi tugas PSLT 2005. Sebelum kami melanjut ke arah pembicaraan dan tema yang akan kami angkat atau isu yang akan kami bahas, izinkan kami KKB untuk memperkenalkan diri kami masing-masing 11 orang lengkap dari kelompok 5. Jadi saya persilakan mulai dari Fairuz. Mereka perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Istihad dan NIM C011251148. KBK, perkenalkan nama saya Jago Ramdhani dengan NIM C0115134. KBK, perkenalkan nama saya Nimira Syahara dengan NIM C011251017 dari kelompok 5. KBK, perkenalkan nama saya Nada Rasyada Kalila dengan NIM C011251030. KBK, perkenalkan nama saya Nur Arimbi dengan NIM C0112512117. KBK, perkenalkan saya Claudia Bernadette Sokoda Tubaikan dengan NIM C011251241241. KBK, perkenalkan nama saya Asyadami Setiawan dengan NIM C01125110. KBK, perkenalkan nama saya Andik Safira Kilasana dengan NIM C0112512278. KBK, perkenalkan nama saya Dewi Syahrani Salsabila dengan NIM C0112512280. KBK, saya Fatimah Zahra Salahuddin dengan NIM C0112511302 dari kelompok 5 BSLT. Dan saya sebagai host yang memandu berjalannya podcast ini, Muhammad Hilman Pratama dengan NIM C011251182. Sebagai host ataupun moderator akan menjelaskan mengenai isu yang akan kami angkat. Isu yang akan kami angkat mengenai kelelahan terhadap mahasiswa di profesi kesehatan yang terutama di kedokteran. Jadi isu yang akan kami angkat ini terjadi beberapa bulan yang lalu, terutama dari mahasiswi koas dari Universitas Muslim Indonesia yang ditemukan meninggal di kamar kosnya. Dan dari laporan dari pihak keluarga ada dugaan mengenai kasus dan keluhan mengenai kelelahan dari korban itu sendiri. Jadi kejadian-kejadian yang berdasar dari kejadian yang telah terjadi di sini, kami akan mengangkat mengenai apakah korelasi terhadap kelelahan dan tingginya intensitas regulasi jadwal yang ada di mahasiswa di prodi-prodi kesehatan. Dan kita bisa tahu dari jadwalnya padat, pas kita belajar kan, ujiannya tiap minggu bisa berkali-kali lagi, materinya sangat banyak dan sebagainya. Kita akan bahas mengenai bagaimana kepadatannya itu dan pengaruh-pengaruh yang terjadi ke kita itu sendiri berdasarkan dari art podcast yang ada di. Jadi untuk bicara pertama kita yaitu Salsa yang akan bahas mengenai refleksi. Jadi saya tanya, menurut kamu ya, berdasarkan dari tadi isu yang telah saya jelaskan, apa refleksi ataupun dari pandangan kamu sendiri mengenai isu dan kejadian yang kita angkat pada saat ini? Makasih Hilman. Jadi sebelumnya ya, kami akan memberikan sebuah warning karena dalam kasus ini akan ada membahas tentang kematian ya. Oke, jadi untuk kasus itu sendiri, sebenarnya itu saya sudah pernah dengar dari kakak sepupu saya yang kebetulan juga dokter ya, tapi dia dokter di Jawa gitu. Nah terus dia kirimin saya, terus dia bilang, kemarin ada ditemukan kayak koas meninggal dari Universitas Muhammadiyah ya. Nah jadi gitu kayak pas itu Muslim Indonesia nggak sih? oh iya Muslim Indonesia. Terus kayak dia bilang, kamu jangan gitu ya, nanti kalau misalkan ada apa-apa bilang gitu, kalau sakit jangan suka disembunyi-sembunyiin gitu. Nah ternyata pas saya cari-cari lagi dari beritanya ya, dari berita itu katanya si korban ini memang kalau misalkan sakit saya tidak bilang-bilang gitu. Nah jadi kayak pas dibilangin gitu, kalau sepupu saya bilang, apalagi anak kedokteran ya, banyak yang ngerantau pastinya, banyak yang ngerantau dan kayak kalau misalkan sakit tuh memang jarang bilang-bilang, diambil dari refleksi diri saya sendiri. Saya kalau sakit kan biasanya memang ya sakit sendiri saja gitu, kayak ngobatin obat sendiri. Nah terus untuk dari kita mahasiswa kedokteran itu sendiri, dari lingkungannya saja itu, kita tuh lingkungan kedokteran kita diajarkan untuk bertahan, baik itu bertahan dari intensitas belajar, intensitas dari kesibukan-kesibukannya kita, terutama anak-anak koas kan. Nah terus kayak apalagi mungkin
lingkungan kita, lingkungan kedokterannya kita, kayak contohnya pada BSLT ya. Pada BSLT mungkin kita diberikan materi yang berturut-turut, kemudian untuk istirahat makan pun kita diberikan waktu kan. Nah, jadi seperti itu, kayak kita memang ditempa untuk bertahan dari segala beratnya hidup gitu. Nah, jadi setelah melihat kasus ini, kayak kita menarik kepada diri kita sendiri bahwa kita ini manusia juga loh. Kayak manusia itu harus memiliki waktu istirahat, dan kalau misalkan memang capek itu kita harus berbicara kepada orang lain ataupun mengeluh kepada orang lain, karena biar hanya dengan mengeluh itu biasanya capeknya kita tuh biasa kayak lebih ringan ya. Jadi gitu, mungkin dari perspektif kedokteran, anak-anak kedokterannya seperti itu. Jadi mungkin untuk anak kedokteran setelah melihat kasus ini ya, kayak bisalah kita lebih manusiawi kepada diri kita sendiri. Kemudian saya ingin tanya kepada Lila mengenai apa ya, mungkin saja berdasarkan dari refleksi yang sudah diberikan oleh Salsa mengenai konteks-konteks atau mungkin data-data ya yang telah terjadi dan dinamikanya di kehidupan kedokteran. Terima kasih Hilman. Ya. Jujur, reaksi saya tuh pas pertama kali dengar beritanya itu saya kaget, saya diam. Karena menurut saya kata kecapean itu kan terdengar sangat biasa ya, sangat sehari-hari. Nah, sampai akhirnya kita baru sadar dari berita itu bisa, kata kecapean itu bisa berujung pada kehilangan nyawa. Nah, yang langsung muncul di benak saya itu bukan cuma rasa sedih, tapi rasa takut juga, karena kalimat capek itu kan kalimat yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan juga sendiri. Dan ironisnya ya, di dunia kedokteran, kata capek itu dianggap sebagai hal normal. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran, jujur saya akui kita memang sering meremehkan tanda-tanda kelelahan. Bukan karena kita tidak tahu resikonya, tapi karena kita terbiasa menormalisasikan itu. Jadi kayak misalkan kurang tidur itu ya memang dianggap wajar, pusing itu dianggap biasa, karena menurut kita anggap itu sebagai bagian dari proses gitu. Jadi kadang kita sadar kalau teman kita itu kelelahan, tapi respon kita itu biasa hanya sebatas bercanda. Kayak biasa kita bilang sabar ya, nanti pasti lewat. Atau bahkan ada yang lebih parah, itu biasa dia compare kayak saya juga capek tapi bisa ji gitu. Nah, di lingkungan klinik ini kejujuran tentang kelelahan itu seringkali tidak benar-benar jujur. Kayak kita bilang kita baik-baik ji, tapi bukan karena itu kenyataannya, karena kita takut dianggap lemah, kita takut dianggap tidak profesional, bahkan kita takut dianggap tidak bisa survive gitu. Nah, dari berita ini saya jadi bertanya-tanya ke diri saya sendiri, kayak berapa kali saya milih diam saat saya sebenarnya butuh istirahat. Berapa kali saya lihat teman saya kelelahan tapi tidak benar-benar berhenti untuk bertanya dan mendengarkan. Nah, mungkin yang hilang dari kita itu bukan pengetahuan medis, tapi keberanian kita untuk mengakui bahwa kita juga manusia. Jadi lelah itu bukan kegagalan, dan meminta bantuan itu bukan kelemahan. Kemudian saya mau menanyakan ke Claudia, kan sudah dijelaskan tadi dari data-data ataupun kejadian secara status quo-nya ya di dunia kedokteran, dan dijelaskan tadi oleh Salsa mengenai refleksi ataupun pendapat pribadinya. Dan saya mau tanya nih ke Claudia, apa mungkin ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut yang tadi disebutkan oleh teman-teman kita sebutnya? Baik, Hilman, bagi saya sendiri itu tentu banyak faktor-faktor yang terlibat dalam kematian korban. Benar yang dikata Salsa bahwa mostly ini mungkin berasal dari korban sendiri, itu faktor internal. Tetapi tidak dapat dipastikan juga bahwa faktor yang terlibat itu hanya faktor internal saja. Tentu ada faktor eksternal seperti kondisi lingkungan dan tentu bagaimana sesuatu itu bekerja di lingkungan tersebut. Nah, mungkin kita bisa bahas dari faktor eksternal terlebih dahulu, seperti mungkin banyaknya tugas-tugas yang perlu dilakukan, dan juga kayak shift yang dari pagi hingga malam, sehingga dan ada juga kayak tugas-tugas yang perlu dilakukan setelah shift tersebut, sehingga tidur yang didapat pun menurun jumlahnya. Dan tentu semua ini dapat
mengakibatkan stres yang sangat berat pada korban sendiri, dan ini juga akan berhubungan balik pada kondisi mental korban. Dan ini juga dari faktor eksternal ini akan berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kondisi mental korban yang merupakan faktor internal. Dan seperti yang dikata oleh Lila tadi, bahwa mungkin di lingkungan tersebut ada situasi di mana lingkungan korban tidak dapat membantu korban, atau kayak dibilang, saya bisa aja, kalau misalnya saya bisa kenapa kamu nggak bisa. Dan ini dapat juga menurunkan confidence atau kepercayaan diri korban untuk bilang, meminta tolong, sehingga ya kita tahu kondisi korban di waktu yang sudah telat. Kalau misalnya dari Hilman sendiri, apakah ada pengalaman yang dimana Hilman merasa saya nggak kuat, tapi yang lain kuat, tapi kok saya nggak kuat? Itu ada nggak tidak Hilman? Kalau pribadi ya, mungkin waktu masih awal-awal adaptasi mungkin ya, waktu kita masih di blok Esmas mungkin. Karena kan kalau saya pribadi itu, saya kan datang dari daerah, dan di daerah tuh kita jarang pakai bahasa Indonesia gitu, terbiasa pakai bahasa Makassar, karena memang Latin banget gitu. Dan pas sampai di Makassar itu saya berusaha beradaptasi dan berinteraksi dengan teman-teman. Makanya di awal-awal itu saya jujur lebih pendiam, karena saya masih berusaha untuk mengikut gaya pembicaraan kalian itu. Nah, saya juga sama seperti Hilman. Kalau misalnya di awal masuk ke FK ini, banyak sekali adaptasi yang perlu saya lakukan. Sama seperti korban ini sedang melalui masa koas, dan seperti yang kita ketahui semua, kalau misalnya masa koas itu dilakukan setelah skripsi, dan ini dia bukan sudah berapa tahun melalui koas, melainkan mungkin saja dia baru tahun pertama ataupun tahun keduanya dia berada di koas tersebut, sehingga pengalaman-pengalaman yang kami alami pada saat masa adaptasi bisa saja berlaku pada korban yang sedang mengalami koas tersebut. Mungkin dari saya itu aja sih. Saya mengerti kawan, dan kita bisa mengatakan kan, kita ada di lingkungan kedokteran yang menjunjung tinggi etika. Betul. Kita menjunjung tinggi etika, dan etika kita terhadap institusi yang kita pegang atau universitas yang kita tempati untuk belajar itu ada. Tetapi ada juga etika kita terhadap sesama teman rekan sejawat, kan? Nah, gitu. Jadi ingin saya tanyakan kepada Fairuz sebagai pembicara selanjutnya, ingin saya tanyakan, apa korelasi dari isu ini atau kasus yang saya bahas dengan etika-etika ataupun aspek etika kedokteran yang ada di kita pegang sebagai rekan sejawat? Oke, baik, terima kasih Hilman. Jadi menurut saya aspek dari etika kedokteran terkait dengan korelasi kasus yang sedang kami bahas, yaitu seorang mahasiswi koas meninggal di dalam kosnya karena kelelahan. Yang pertama itu dari aspek tanggung jawab, yaitu kita sebagai mahasiswa kedokteran dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat divalidasi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian langkah tanggung jawab tersebut, kita harus tahu dulu bahwa menyadari dulu bahwa jika kita ingin bertanggung jawab, pasti dalam berkehidupan atau dalam bertugas, kita harus menyiapkan diri kita terlebih dahulu supaya tugas itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, agar terlaksana dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan, kita harus fit dulu, bebas dari stres, dan kita senang. Jujur saja Hilman, saya sebagai mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran ini merasa sangat berat untuk beradaptasi di FK pada awalnya, karena sama dengan kasus yang kita angkat ini, dia meninggal karena kelelahan, tapi pada diri saya sendiri saya juga merasakan hal yang sama, itu kelelahan, tapi tidak sempat ingin bunuh diri. Jadi menurut saya jika kita kelelahan itu hal yang wajar, tetapi kita juga harus tahu batas kemampuan kita. Nah, jika sudah sampai di batas kemampuan kita, maka sebaiknya untuk berdiskusi atau berbicara dengan teman sejawat kita. Nah, disitulah peran teman sejawat kita untuk bisa mendengarkan dan merangkul sesama teman-teman sejawat yang sedang kelelahan atau apa, dengan cara memberikan bantuan psikologis atau bisa dengan cara berbicara, bisa ya berlucu atau ngejokes di depan mereka agar itu kembali lagi tidak kelelahan. Selain itu dari aspek amanah, jika kita fit itu pasti kita juga dapat mengerjakan tugas kita dengan amanah. Nah, untuk melaksanakannya kita harus
sehat dan pikiran kita itu tenang dan tidak ada terganggu dari yang lain. Tapi sebagai mahasiswa FK yang lagi beradaptasi, saya rasa itu sekarang agak susah ya. Karena kan kita belum tahu nih kedepannya kayak gimana, tantangannya apa, dan cara mengatasinya kayak gimana. Karena kita kan masih beradaptasi. Oleh karena itu, jika teman-teman yang lain mungkin merasa kesulitan, jangan ragu-ragu untuk jujur. Karena jujur itu aman banget teman-teman. Karena dengan jujur kita dapat mungkin merasa kayak mengeluarkan unek-unek kita, sehingga mungkin rasa kelelahan itu bisa keluar dari dalam diri kita. Nah, sebagai teman sejawat, mungkin kalau saya di posisi teman dari si mahasiswa koasi itu, saya mungkin jika dia curhat atau bicara ke saya akan mendengarkannya, terus saya akan memberikan support, tapi melalui dari sisi psikologis. Apalagi kan kedokteran juga belajar psikologis ya, tentang cara kayak neurobehavior. Mungkin itu sih dari saya, Hilman. Oh iya. Jadi tadi Pak Yus membahas tentang mengenai bagaimana kita harus lebih open, lebih komunikasi terhadap rekan sejawat kita, dan mengenai keterbukaan. Terkadang kita itu sudah mulai terbuka dengan rekan sejawat kita, tetapi ketika ada isu ataupun permasalahan di dalam suatu institusi atau di suatu universitas yang tempat kita tempuh belajar sekali lagi, terkadang pihak-pihak universitas itu berusaha untuk dalam tanda kutip menjaga namanya, dan kadang tidak dapat menjelaskan kronologi ataupun kejadian lengkapnya secara umum kepada publik, dan ini dapat menimbulkan atau isu-isu ataupun stigma negatif seperti itu. Jadi yang saya tanyakan kepada Nugi di sini ialah bagaimana tanggung jawab ataupun perilaku terhadap keterbukaan suatu institusi ke publik ataupun ke masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi di lingkup dunia kesehatan. Baik, di sini terima kasih Mas atas pertanyaannya. Di sini saya mau bahas dari perspektif tiga kedokteran. Juga dari bagaimana dari pihak kampus atau dari sistem pendidikan kita itu membuka. Jadi di sini saya mau membahas dari tiga, yaitu kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas yang harus dimiliki oleh pihak kampus atau dari sistem pendidikan kita. Di sini poin pertama, kepercayaan. Mahasiswa kedokteran berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka percaya bahwa fakultas, dosen klinik, dan sistem pendidikan tidak hanya menilai pada kinerja akademik, tetapi juga menjaga keselamatan, kesehatan mental, dan martabat sebagai manusia. Ketika ada tanda-tanda kelelahan, misalnya gangguan emosional atau burnout, di situ emosi tidak menjadi stabil, dan kepercayaan itu akan runtuh bila institusi memilih diam. Diam dalam etika kedokteran adalah bentuk pengabaian. Oleh karena itu, institusi memiliki kewajiban moral untuk peka, mendengar, dan bertindak, bukan menunggu sampai terjadi kesalahan fatal pada pasien atau mahasiswa itu sendiri. Poin kedua, tanggung jawab. Dalam etika medis, kita mengenal dan sudah belajar yaitu non-malfeasance, yaitu tidak menimbulkan bahaya. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada pasien, tetapi juga pada proses pendidikan atau mahasiswa itu sendiri. Fakultas dan pengajar klinik bertanggung jawab penuh mencegah sistem pendidikan menjadi sumber bahaya. Artinya, jika kelalaian berat sudah mengancam keselamatan, maka intervensi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban etis. Bentuknya bisa berupa evaluasi ulang beban klinik, pemberian cuti, belajar sementara, dan penundaan tugas klinik. Ini bukan kelemahan sistem, justru tanda sistem yang bertanggung jawab dan matang secara etika. Dan yang terakhir, integritas. Integritas berarti konsistensi antara nilai yang diajarkan dan praktik yang dilakukan. Jika institusi mengajarkan empati, keselamatan pasien, dan kesehatan mental, tetapi membiarkan mahasiswa bekerja dalam kondisi yang burnout atau ekstrim, maka terjadi kontradiksi moral. Integritas menuntut keberanian untuk berkata berhenti sejenak demi keselamatan bersama. Menunda rotasi atau tugas klinik bukan kegagalan akademik, melainkan bentuk kejujuran terhadap batas kemampuan manusia. Namun di sini muncullah pertanyaan atau dilema praktis, kapan kita menghormati otonomi mahasiswa dan kapan institusi wajib bertindak. Menghormati otonomi berarti memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan kondisinya dan ikut mengambil keputusan. Tetapi dalam etika kedokteran, otonomi tidak bersifat absolut. Ketika kondisi mahasiswa sudah berpotensi membahayakan dirinya atau pasien sendiri, maka prinsip beneficence dan non-maleficence harus didahulukan. Dalam konteks ini,
institusi bukan melanggar otonomi, melainkan melindungi mahasiswa dari keputusan yang diambil dalam kondisi tidak optimal. Sebagai penutup, etika kedokteran menuntut kita melihat kelelahan berat bukan sebagai masalah individu yang lemah, tetapi sebagai tanggung jawab yang kolektif. Kepercayaan dibangun lewat kepedulian, tanggung jawab diwujudkan lewat tindakan nyata, dan integritas yang diuji saat kita berani melindungi manusia. Bahkan ketika itu berarti menghambat proses akademik, pendidikan kedokteran yang etis bukan hanya mencetak dokter yang kompeten, tetapi juga dokter yang selamat, sehat, dan bermoral. Mungkin dari saya itu saja, Hilman. Terus yang saya katakan, ketika institusi itu mengayomi mahasiswa ataupun tenaga kesehatan yang berada dalam suatu institusi, maka tenaga kesehatan yang berada dalam itu harus saling merangkul dan saling mensupport satu sama lain. Ya. Kemudian saya tanyakan kepada Fatimah, bagaimana atau mungkin dari pengalaman Anda itu terhadap kita saling mendukung ataupun kita saling support sesama nakes ataupun sesama teman sejawat. Ya baik, terima kasih Hilman atas kesempatannya. Di sini saya membahas tentang saling support yang terjadi di antara teman sejawat. Nah, kita kan baru sudah melewati BSLT ya. Nah, terus di sini ini kan kasusnya beberapa bulan yang lalu. Di sini pas saya dengar kasusnya itu saya lumayan kaget karena ini kan kasus yang terjadi di Makassar. Kita satu kota dengan yang kejadian ini. Terus dia juga itu mahasiswa koas yang dimana sebentar lagi dia jadi dokter nih. Tapi ya qadarullah dia tiba-tiba meninggal. Nah, di BSLT juga itu kita ada ketua Hilman. Jadi mungkin bisa Hilman kasih tanggapannya bagaimana sebagai ketua dalam support anggotanya. Mungkin mau dikasih PJ kemarin atau bagaimana. Sebenarnya tidak terlalu berat juga jadi ketuanya. Kalau jadi ketua ya, kalau saya sih bersyukur punya teman kelompok yang inisiatif dan bisa diajak bekerjasama. Izin. Semua ya. Iya. Jadi karena teman-teman semua ini tuh gampang diarahkan dan lain sebagainya. Jadi jujur kalau untuk peran saya sebagai ketua kelompok itu tidak berat. Saya cukup mengingatkan kalian dan ya udah kalian itu bisa mengikuti dengan baik seperti itu kalau menurut saya. Apalagi kemarin kita nggak ada masuk after bed di. Ya. Alhamdulillah satu-satunya aku bangga. Jadi kita ini sebagai kelompok 5 kuat sekali support anunya, sering supportnya. Kuat sekali guys, kuat sekali. Kuat sekali kita. Apalagi support apalagi ada Sila kok. kuat sekali. Tambah erat hubungannya kelompok 5. Iya, betul. Iya. Jadi karena support system dari setiap kelompok, jadi meskipun hal-hal sepele guys coba share log atau guys gimana kabarnya baik-baik jika, nah itu semua memang terlihat kecil tapi besar sekali dampaknya untuk teman sejawat. Jadi kayak mungkin terlihat sepele tapi bisa dirasakan sama saya diperhatikan sama temanku, ada aja teman sejawat jaga kak gitu. Jadi kita di sini di tahun bilang FK ini sibuk, apalagi nih biasanya di waktu libur tak semua jadi nggak terlalu berat dirasa karena punya kayak teman-teman yang support ya mungkin Support sistemnya iya. teman-teman guys. Kalau dari support system mungkin itu dari saya. Jadi tadi setelah kita lihat mengenai tentang mekanisme support system ya, kita saling mendukung, kita saling merangkul begitu sebagai teman kelompok ataupun sebagai teman sejawat. Jadi ingin saya tanyakan kepada Arim itu bisa kita kaitkan terhadap kita itu saling mendukung dan kita itu perlu mengetahui bahwa apakah teman kita itu membutuhkan dukungan atau tidak gitu. Jadi saya tanya kepada Arbi apa saja mungkin ya bentuk-bentuk gejala ataupun cara pencegahannya kepada teman kita yang membutuhkan pertolongan. Misalkan ketika dia datang itu sepatunya salah, kita bantu sediakan cadangan dan sebagainya. Halo semuanya, terima kasih Hilman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Sebagai mahasiswa kita hidup dengan jadwal yang padat, kayak ujian, organisasi, tuntutan pribadi, karena itu rasa capek sering dianggap hal wajar. Tetapi yang perlu kita sadari, kelelahan berat itu bukan sekedar capek biasa. Kelelahan berat adalah kondisi ketika tubuh dan pikiran terasa lelah terus-menerus. Bahkan setelah kita beristirahat, dan sayangnya kondisi ini sering tidak disadari baik oleh diri sendiri maupun orang di sekitar. Kayak kan baru-baru juga BSLT 5 hari, bangun subuh-subuh, biasa kerja tugas sampai tengah malam. Jadi kita capek tuh guys. Jadi contohnya itu, tapi kalian semua kayak hebat-hebat semua, saling support, saling membangunkan kalau subuh. Jadi ya termasuk itu kayak bentuk ini untuk mengurangi kayak gejala capek, karena ada kalian tuh bikin ketawa begitu. Secara fisik
Secara fisik, kelelahan berat biasa ditandai dengan tubuh yang terasa lemas sepanjang hari, sering mengalami sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan. Pola tidur juga berubah-ubah, ada yang sulit tidur, ada yang tidur berlebihan, tetapi tetap bangun dalam keadaan tidak segar. Dalam jangka panjang, daya tahan tubuh menurun dan kita jadi lelah dan merasa sakit. Contohnya kayak BSLT kemarin tuh kan dilarang ini sandar di kursi, jadi sakit punggung, terutama juga kurang tidur. Secara kognitif, kelelahan berat mempengaruhi cara kita berpikir, konsentrasi menjadi sulit, pikiran terasa penuh, mudah lupa, dan kemampuan mengambil keputusan menurun. Tugas akademik yang dulu terasa biasa saja sekarang terasa sangat berat dan menguras energi. Jadi tadi kan sudah dibahas mengenai dari aspek kognitifnya. Terus kalau misalnya dari aspek kalau dia bertindak begitu dari hasil kognitifnya itu bagaimana? Kalau dari sisi perilaku itu, mahasiswa yang mengalami kelelahan berat cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya saya kemarin kayak kalau nilaiku itu kayak agak menurun, saya langsung diam, kayak menghindar, dan interaksi dengan teman juga berkurang, tanggung jawab sering ditunda, dan produktivitas menurun drastis. Kadang perhatian terhadap diri sendiri juga berkurang, makan tidak teratur, jarang berolahraga, dan mengabaikan kesehatan. Yang perlu benar-benar diwaspadai ketika kelelahan ini disertai dengan pikiran ingin menyerah, merasa hidup tidak berarti, atau muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dan biasa teman-teman kita bilang itu, saya tidak cocok di FK, kayaknya salah jurusan. Ini adalah tanda-tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan dan membutuhkan bantuan profesional segera. Penting untuk kita ingat, kelelahan berat bukan tanda kelemahan. Ini adalah sinyal bahwa tubuh dan pikiran kita sudah terlalu lelah dan butuh perhatian. Kalau kamu merasakan tanda-tanda ini pada diri sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan, entah itu ke teman yang dipercaya, dosen pembimbing, layanan konseling kampus, atau tenaga kesehatan. Dan kalau kamu melihat tanda-tanda ini pada temanmu, satu langkah kecil seperti menyapa, mendengarkan, dan menunjukkan kepedulian bisa berarti sangat besar, karena pada akhirnya kita tidak harus kuat sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan, jaga diri, jaga kesehatan mental, dan jangan lupa saling peduli. Menjadi calon dokter bukan berarti harus mengorbankan kesehatan mental. Dokter yang baik dimulai dari manusia yang sehat. Terima kasih. Insya Allah. Jadi jangan lupa saling rangkul kelompok 5. Nah, katanya sudah dibilang katanya sudah dibilang sama Arifi kalau kita itu harus juga bisa menjaga kesehatan sebagai itu bentuk tanggung jawab kita daripada diri kita. Kan di BSLT kita sudah belajar mengenai konsep-konsep kepemimpinan toh bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Nah, saya ingin tanya ke Safia, kalau misalnya apa hubungan antara dari isu yang kita angkat ini tentang kematian dokter Koas terhadap konsep dari kepemimpinan? Jadi dari kasus meninggalnya Koas ini di kosnya sendiri itu menjadi salah satu peristiwa yang cukup menggugah ya, karena sebagai maba nantinya kita pasti akan menjadi koas, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh koas tersebut. Nah, kalau dikaitkan dalam konsep kepemimpinan, kasus ini itu menunjukkan bahwa kepemimpinan itu bukan dari hanya sekedar kelancaran atau kelancaran akademik dari sistem kedokterannya, tetapi bagaimana kepedulian terhadap manusia yang mengalami sistem yang berjalan tersebut. Lalu dalam kepemimpinan yang ideal itu seorang pemimpin sebaiknya baik itu institusinya atau atasannya harus memiliki tanggung jawab yang dimana dia itu harus memastikan bahwa bawahannya yang menghadapi sistem itu baik-baik saja atau terjadi sesuatu. Nah, di situ dilihatlah apakah mereka aman secara fisiknya ataupun juga mentalnya bagaimana. Ketika jika sesuatu terjadi seperti misalkan kelelahan itu, disitulah kepemimpinan kehilangan sisi empatinya. Di sisi lain, seperti di universitas kita sendiri pernah dibahas di PKKMB kalau mereka menyediakan tempat konsultasi ketika kita mengalami misalnya
kelelahan atau bagaimana masalah dalam menghadapi perkuliahan di semester awal ini. Namun kasus ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan itu tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, melainkan bagaimana budaya aman itu benar-benar hidup dalam lingkungan rumah sakit ataupun fakultas universitasnya. Lalu disinilah peran kepemimpinan mahasiswa itu bisa menjadi relevan. Mahasiswa dapat berperan sebagai penghubung yang mana kita saling menjaga, saling mengingatkan, saling terbuka kepada teman-teman, kepada sejawat-sejawat kita. Yang mana kita saling mendorong agar kita bisa maju bersama-sama untuk mencapai cita-cita kita. Lalu dari kasus ini kita belajar bahwa menjadi dokter dan pemimpin di masa depan itu berarti kita mampu melihat manusia di balik perannya, termasuk diri sendiri dan juga sejawat-sejawat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kita itu berfokus kepada kita memimpin diri kita sebagai rekan sejawat kita. Terus kita berfokus kepada bagaimana kita bisa saling merangkul, karena kita memimpin diri kita dan memimpin teman-teman yang lain juga. Gitu. Kemudian kita kan sudah bahas dari sejumlah aspek mengenai kasus ini dan kita hubungkan dengan materi-materi riset kita, mengenai hal-hal yang terjadi sekitar kita, pengalaman kita dan sebagainya. Dan kita langsung akan melangkah kepada hal yang pasti ada ketika sebuah isu muncul. Itu apa? Solusi pastinya. Bagaimana dari penonton-penonton kita juga itu bisa mengetahui bagaimana cara kita bisa menghindari aspek-aspek kelelahan dan kita fokus kepada tujuan utama kita sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Terus kepada Asila, saya persilakan untuk apa sih mungkin solusi dari yang bisa kamu pikirkan untuk mengatasi skenario ataupun isu yang sedang terjadi. Terima kasih Hilman, dari semua pembahasan yang tadi dari sama teman-teman, satu hal yang saya tangkap itu capek mahasiswa karena seringkali dianggap sepele. Jadi solusi saya yang bisa tangkap itu akses bantuan. Dari kampus sendiri harus perlu mempunyai konseling yang betul-betul aktif dan gampang dihubungi. Jangan cuma ada namanya. Seperti ketika kita ingin konseling tapi dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Kedua, persupport. Sesama mahasiswa, kita harus saling jaga, kita perlu saling menegur, saling menyapa, sehingga kalau kita capek bisa cerita ke dia. Terus yang ketiga, mahasiswa itu harus didengar, jangan dianggap sepele dan harus dilapor kepada sesama teman kita atau sesama dekanat seperti itu. Dan di level sistem itu jam klinik harus ditinjau ulang, seperti koas itu harus diberikan cuti. Tapi sesering kali saya dengar itu koas larang cuti. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita sudah mendengarkan solusi dari Asila untuk menghindari isu-isu atau skenario terjadi. Kita seperti merasa terasingkan dari teman sejawat Pak. Kemudian untuk sebagai penutup ya, saya kepada Namira, saya minta untuk bisakah kamu simpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Hilman. Terima kasih buat teman-teman pembicara yang sudah sharing yang tadi yang poin-poin yang saya dengar dan lihat. Pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Jadi kalau untuk kita tarik garis besarnya ya, dari tadi kita dengar beberapa poin penting, mulai dari tekanan akademik dan praktik yang mungkin berat, kurangnya ruang aman buat cerita, dan juga sampai pentingnya dukungan dari sistem kampus, dosen, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Nah, saya sendiri di sini sebagai penutup, jadi kita rangkum dikit saja. Jadi dari diskusi tadi, intinya itu kita sepakat kalau ini tuh bukan buat nyari siapa yang salah, tapi nyari cara biar resikonya tuh bisa ditekan ke depan. Nah, kita perlu budaya yang lebih terbuka, saling peduli, mengerti, dan juga berani tanggung jawab, baik dari sistem kampus maupun mahasiswanya sendiri. Dan juga buat teman-teman, ingat kalau semisalnya kita lagi di fase down, seperti tadi yang dikatakan oleh pembicara Nuki tadi, bahwa kalau semisalnya kita mengalami down tuh kita cari teman terdekat, jangan hanya merasa sendiri, cari teman yang bisa tampung siapanya kita. Jadi kita tuh enggak
nggak usah kayak merasa sendiri tadi yang seperti contohnya yang bilang Bimbi, kalau dia habis lihat nilainya tuh langsung dia tiba-tiba sendiri. Itu sebenarnya kita nggak boleh begitu. Kita harus biarpun kita dekat sama dia atau tidak, setidaknya kita punya tempat cerita. Dan juga dan kalau lagi ngerasa nggak nyaman dan misalnya kita nggak nyaman, jangan ragu untuk minta tolong sama teman kita. Nah, terus dan di sini juga kita nunjukin kalau burnout yang tadi disebutkan sama Nugi itu masalah mental kan. Dan di sini mahasiswa kedokteran itu nyata dan cukup tinggi. Jadi masalah burnout ini, kesehatan mental di Fakultas Kedokteran ini sangat tinggi begitu, selalu dialami semua untuk semua mahasiswa kalau bisa dibilang. Dan juga di sini itu pentingnya sih kita konseling. Kalau misalnya kita sudah berusaha, misalnya kita tidak dapat teman untuk cerita, ya mau tidak mau kita harus pergi ke ahli profesional untuk konseling. Kalau misalnya, tapi kita harus berusaha dulu untuk cari teman cerita, karena bagaimanapun ya kita tuh tidak boleh paksa dirinya kita untuk sendiri. Tidak boleh, walaupun kita memang pendiam. Sebenarnya itu pendiam itu bukan tidak mau berinteraksi sama orang-orang, tapi terkadang ada memang masalah yang harus diluapkan dan harus memang disimpan sendiri. Jadi masalah yang harus diluapkan itu ya, contoh kita pergi cari teman kita yang bisa ajak kita tempat cerita. Mungkin itu saya, dan sebelum ditutup di sini saya mau bertanya, terserah siapapun yang mau menjawab. Jadi dari tadi skenario yang telah diberikan dan juga pendapat-pendapat teman-teman semua, di sini saya mau bertanya, menurut kalian apa tuh satu langkah kecil yang bisa langsung kita lakuin, dan gimana caranya biar mahasiswa tidak takut cari bantuan begitu? Kan di sini kan pasti tentang skenario yang tadi saya dapat kayak ini satu mahasiswa ini kayak mungkin dia susah untuk cari bantuan, susah untuk cari teman untuk melakukan ceritanya. Jadi apa begitu bagaimana supaya itu mahasiswa tidak susah untuk cari tempatnya untuk cerita tanpa harus kayak berdiam diri. Iya, betul. Karena judge gitu kan. Iya. Saya pribadi mungkin karena kita kan di Formas itu sudah ada layanan konseling kok, kayak konseling dual yang sering dijadikan stiker itu biasa gosok lah, kemudian capaian dan sebagainya. Itu mungkin itu menjadi salah satu alternatif kan untuk kita melakukan konseling tanpa perlu merasa takut untuk dijudge, karena kan yang akan dengarkan nanti cerita kita itu dari pihak administrasi pendidikan itu sendiri gitu, misalnya dari kampus. Jadi harusnya itu mereka bisa bercerita. Tetapi kalau kita masih ragu, mungkin alternatif yang paling cocok ya menurut saya itu dengan keluarga atau teman menurut saya. Mengapa? Karena sadari kita kecil kan kita tinggal sama mereka. Kita itu tahu apa respon mereka terhadap tindakan dari kita gitu. Jadi kita bisa minta bilang bisa bilang ke orang tua, tak bilang kayak berat sekali ya kira-kira ini mah kayak sekali kak, nggak sekali tugas dan sebagainya, nilai kok mungkin nggak takut begini gitu. Dan sekiranya menurut saya orang tua itu bisa membantu kita dan memberikan support kepada kita, memberikan semangat. Karena menurut saya itu peran orang tua itu untuk anaknya itu untuk memberikan dukungan emosional, dan secara tidak langsung juga ada memberikan dukungan spiritual. Jadi pentingnya untuk terbuka ya. Kalau misalnya kita tidak dapat teman buat cerita, teman dekat, ya keluarga tempat jadi tempat pulangnya. Ya, betul. Mungkin saya mau tambahkan sedikit dari yang teman. Ke konseling juga itu bukan berarti kita sudah gila ya teman-teman, tapi itu bentuk kita peduli sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya memang kayak capek sekali mungkin jelas kayaknya butuh muka profesional ini, tidak apa-apa datang ke konseling, karena itu bentuk pedulinya kita sama dirinya kita sendiri. Jadi kalau kita tarik kepada nilai kepemimpinan, nah seorang pemimpin itu harus menjaga siapa yang dipimpinnya, baik itu secara mental, emosional ataupun secara fisik. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari definisi sehat itu sendiri. Sehat itu sendiri artinya sehat baik secara mental, secara fisik, dan secara sosial. Jadi kayak mungkin tadi kasusnya adalah orang kelelahan. Biasanya kita tarik, oh ini kelelahan fisik. Tapi bisa saja karena fisik itu sangat berhubungan dengan emosional. Jadi kayak untuk menjaga diri dari kelelahan itu bukan hanya kita tilik dari nilai fisiknya, tapi juga dari nilai emosionalnya. Sehingga kayak betul kita dibilang sama teman-teman itu kita cari dukungan emosional dari keluarga ataupun dukungan emosional dari teman-teman dan mungkin dari konseling itu. Jadi itu tadi ya diskusi kita, gimana hasil
terhadap isu yang kita angkat pada kali ini. Dan intinya ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, aspek dari fisik kita, emosional kita, dan sosial kita. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita tetap sehat, bagaimana menjaga pikiran kita tetap waras, dan bagaimana menjaga hubungan kita tetap bersilaturahmi dengan teman-teman kita, tetap akrab sekali. Jadi itu tadi hasil dari kami KPK, itu hasil dari pengumpulan tugas POA ini. Dan sebagai penutup, terima kasih Kak. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll